Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat sehingga hari ini dapat belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks tanggapan. Kompetensi dasar yang pertama, merancang teks tanggapan yang akan diungkapkan secara tulis. Dan yang kedua, menulis teks tanggapan berupa kritik dan pujian dengan memerhatikan struktur dan bahasa. Apa yang kalian lakukan ketika akan menulis teks tanggapan? Yang pertama, membuat rancangan teks tanggapan yang meliputi konteks, deskripsi, dan penilaian. Anak-anak ingat kembali materi struktur teks tanggapan. Dan yang kedua, mengembangkan rancangan teks tanggapan menjadi paragraf sesuai strukturnya. Dan yang ketiga, gunakanlah bahasa yang santun dan berilah saran. Perhatikan gambar di samping. Kita akan belajar membuat teks tanggapan tentang handphone. Rancangan teks tanggapannya adalah tema handphone di lingkungan remaja, konteks, definisi handphone, deskripsi sejarah handphone, penilaian dampak positif dan negatif handphone bagi remaja. Sekarang kita akan belajar mengembangkan kerangka teks tanggapan, yaitu definisi handphone. Apa itu handphone? Handphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan sama dengan telepon fax lain, sehingga konvensional namun bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu disambungkan dengan jaringan telepon melalui kabel. Handphone pertama kali diperkenalkan oleh Martin Chopper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola pada tanggal 3 April 1973. Tujuan utama diciptakan handphone untuk mempermudah komunikasi dengan orang lain. Teks di atas termasuk pengembangan pada bagian deskripsi yang menggambarkan tentang sejarah handphone. Tetapi kini, handphone digunakan bukan untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk mencari informasi melalui internet, bermain game, mendengarkan musik, menonton film, dan lain sebagainya. Teks di atas sesuai dengan pengembangan rancangan teks tanggapan pada bagian deskripsi yang menggambarkan perkembangan handphone pada saat ini. Rancangan teks tanggapan yang keempat adalah penilaian mengenai dampak positif handphone bagi kehidupan remaja. Dapat kita cermati pada teks berikut. Dampak positif handphone bagi kehidupan remaja antara lain untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, mencari informasi dari berbagai belahan dunia, menambah wawasan, menambah teman dengan menggunakan media sosial. Sekarang kita akan mengembangkan rancangan teks tanggapan pada bagian penilaian mengenai dampak negatif handphone bagi remaja. Dapat kita cermati pada teks berikut. Selain memiliki dampak positif, handphone juga memiliki dampak negatif bagi remaja, antara lain mengganggu konsentrasi belajar karena selalu memikirkan handphone sehingga tidak fokus saat belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Mengganggu interaksi secara langsung dengan teman, keluarga karena handphone mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mengurangi uang jajan karena biaya untuk membeli pulsa atau kuota. Membuat remaja menjadi malas melakukan aktivitas fisik. Selain itu, handphone juga berbahaya bagi kesehatan remaja karena dapat merusak mata seperti mata kering hingga miopia atau rabun jauh. Merusak tulang belakang karena kurang gerak dan lebih banyak duduk. Mengganggu perkembangan remaja, gangguan pendengaran yang disebabkan oleh headset, gangguan tidur karena bergadang untuk bermain game, dan kanker yang disebabkan oleh radiasi handphone. Agar lebih santun, dalam sebuah teks tanggapan harus kita sertakan sebuah saran. Berikut ini Ibu sampaikan
teks yang di dalamnya terdapat kalimat berupa saran. Secara umum, penulis setuju dengan serangkaian alasan-alasan terkait pengaruh handphone di lingkungan remaja. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan keamanannya, lebih spesifik ke dampak negatifnya. Untuk itu, orang tua mendapat peran penting dalam perjalanan hidup anak-anaknya, harus lebih mawas diri. Caranya yakni dengan membatasi penggunaan handphone bagi remaja. Setelah mendapat penjelasan tentang cara menulis teks tanggapan, sekarang ayo berlatih. Cermati gambar berikut. Petunjuk kerjanya, yang pertama, cermati beberapa gambar berikut. Yang kedua, pilihlah satu gambar yang akan kalian jadikan objek teks tanggapan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks tanggapan berdasarkan gambar tersebut. Yang keempat, kembangkan rancangan teks tanggapan tersebut menjadi paragraf dengan memerhatikan struktur dan bahasanya, minimal 20 kalimat. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kalian. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.